Oke, mungkin ini kedua kalinya saya naik ke Gunung Pelanggungan via Munjorowosi. Dan kita start dari Lamongan itu sekitar jam 12 kalau nggak jam 1 siang, dan kemudian sampai di base camp Munjorowosi. Kita kemudian melakukan registrasi sekitar jam setengah 3 sore. Kita melakukan prepare, persiapan logistik, dan juga sedikit stretching di base camp. Hah? Apa nih? Iso ta? Apa ini ya wis? Kene. Tanco aku ya gak ditinggal ya. Shadows stretch now. Hands move distorted in the blurred pain. Echoes of silence driving me insane. Buzz of machines screaming the truth. Colors bleed out in slow motion loops. Chasing the sparks in a world gone gray. Wires tangle whispers of disarray. Broken glass falling like teardrops. A forgotten. Mau kemana bang? Full pack. Kita hari ini mau menyerang setan di malam satu suro. Satu suro, Mbak Keris. Ih, takut. Muncak lah, ngapain? Fingers on strings, pulling the thread. Heartbeats pounding from moment sunset. Every spark hiding what we're seeking. In the swirl of chaos, no time for speaking. HS itu rokok ini lho, Hasan Aftersan ini lho. Enak iki Mas, sing ternyata iki enak Mbak. Saya memang aja. Agak singapin aja. Sodia wes ya. Awet. Sorry ya. 12. Oke. 12 bungkus. Kira ini? Namanya saya namanya Oke. Lupa men. kawan. Masuk. Micin cuk. Syarat menjadi pintar. Micin. Apa itu? Salsa. Micin.
misalnya pancet gitu ini poset hasil 089 508 742 448. ini dong Start dari base camp untuk memulai trekking. Kita mulai di jam 3:34 atau jam 3:24. Beri 334. Jam 3.34 kita mulai dari base camp menuju ke pos 1. Sebelumnya saya sudah tahu kalau memang jalannya itu nanjak, mungkin karena saya terbuka dengan kawah mati yang ada di Gunung Penanggungan. Karena tujuan kami yaitu mendirikan tenda di kawah mati Gunung Penanggungan. Gila coy, gila banget cok. Mantap. I love Kunjoro Wesi. Cocok untuk pemula. Di tengah-tengah perjalanan kami bertemu dengan bapak-bapak yang sedang mengarit. Apa mengarit itu apa ya? Mencari rumput untuk pakan ternaknya beliau. Dan di situ sangat batin ya. Keren kali ya. Orang-orang sini tuh keren banget gitu loh. Ini jenengan dhewe napa dipasrai? Buat entek kula Joko. Nggih, Pak. Iki nang penanggungan sampean ta? Nggih. Nggih, Pak, teng penanggungannya kok. Fisiknya kuat-kuat. Nggih sampean nggih kos sekali sampean ngami. Dibandingkan dengan kami dan berdua dengan teman saya itu yang fisiknya sangat lemah. Nah, setelah sedikit berbincang dengan bapak-bapak, saya bertemu dengan ibu-ibu yang penjual di puncak Penanggungan di jalur Via Kunjoro Wesi. Alhamdulillah nih. Nggih. Kuat nih. Olahraga ngoten. Doakan sehat mawon. Setelah 40 menit perjalanan, kami pun sampai di pos 1. Di situ kita sedikit rest untuk agar kita fit lagi, karena cukup menantang ya untuk treknya itu sampean. Untuk treknya ini nggak ada landainya sama sekali ya, lebih didominasi oleh jalur bebatuan dan juga trek yang sangat menanjak. Jadi kalau teman-teman mau naik Penanggungan Via Kunjoro Wesi itu, kalau bisa persiapkan fisik dan juga mental agar nanti di perjalanan biar nggak terlalu capek. Jungle rules the night, shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. We're the wolves, howl on the prowl. Pos 1 jam 4.20. Teler bos. And pedal down. Rules don't matter, claim the crown. Risk it all beneath street lights. King. Miles and pedal down. Rules don't matter, claim the crown. Risk it all beneath street lights. King of shadows, born to fight. Smoke and mirrors, life's a chase, flickering. L for Lesti. L for cakep amat bang.
elevasi G-nya cuma 1000 dan jaraknya 2,5 kilo. Tapi treknya lihat. Gila, tak masuk logika. Selang beberapa menit kemudian, mungkin 30 menit atau 30 menitan, kita sampai di pos 2. Nah, trek sebelum pos 2 itu sangat agak menanjak ya teman-teman. Sekali lagi kalau jalur Kunchoro-Osi ini emang nggak ada jalur yang landai. Jalurnya itu dominasi bebatuan dan juga menanjak. Sebelum pos 2 itu kami agak kesulitan karena di trek tersebut itu ada pohon rubuh, pohon yang rubuh sehingga menutupi jalan. Nah, sehingga menyulitkan kita saat mau melakukan trekking menuju ke pos 2. Agak rimbun, pohonnya itu rubuh gitu. Penanggungan P-nya pemula. Sampailah kami di pos 2. Kita lagi-lagi melakukan rest sebentar, break sebentar untuk sekedar ya mungkin minum atau nyemil ataupun sekedar rokok-rokok agar nggak terlalu kaget ya otot-ototnya, karena kita ini pemuda-pemuda yang sangat nekat. Udah tahu jalurnya nanjak, nggak ada persiapan untuk fisik. Ada cuma nggak semaksimal itu. Jam pos 2 jam 4.55. Mau toko pos 1 mau 4.37. Nah, setelah dari pos 2 kami melakukan perjalanan menuju ke pos 3. Di situ cuacanya masih agak sore menuju ke gelap. Boleh. Pulang aja lah, bangsat. Edan. Nah, di tengah-tengah perjalanan kita sudah mulai terdengar suara-suara kiroah yang dari bawah atau suara-suara speaker masjid menandakan bahwa saat itu sudah mulai mau memasuki maghrib. Dengarkan suara kiroah yang saling saut menyaut. Kalau ada teman-teman bilang di gunung itu serem nanti kalau dengar suara gamelan, suara apa gitu. Ya mungkin karena ruangannya itu atau hamparannya itu terbuka, datarannya terbuka, jadi suara-suara yang dari bawah itu merambat ke atas. Mosok toh krung suara gamelan serem nek dangdutan ora. Sesampainya di pos 3, kami lagi-lagi melakukan break atau istirahat sebentar. Ya, yang pertama karena waktunya sudah mulai gelap dan kita sudah mulai mendengar azan. Dan karena medan yang sangat menanjak, pos 2 ke pos 3 itu sangat menanjak ya. Kita memutuskan untuk melakukan break sebentar, sekedar sebat-sebat lagi sambil menunggu azan maghrib selesai seperti itu. 17, 18, pos 3. Sudah 1000 mdpl. Ayo guys. Sights through time and space, no escape, the game won't stall. Burn it hard or lose it all. We're the wolves howl on the prowl. Siren songs won't make us bow. Stealing flames beneath the moon. The rise is coming.
Sekarang pukul 17.26, kita di ketinggian 1030 mdpl. Iya tadi. Ya, 1030 mdpl. Kita break nanti mungkin sebatang sambil nunggu adzan maghrib. Kita lanjut lagi dengan elevasi mungkin ya sekitar 650 mdpl lagi. Ya, 1,5 sampai 2 jam lagi lah mungkin. Tujuan kita yaitu di Kawamati, bawahnya puncak sedikit. Taps. Pukul 5:30 kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Nah, di situ kami agak kebingungan di perjalanan menuju ke pos 4 karena posisi di situ udah gelap dan saya udah mulai mengeluarkan headlamp dan jalurnya itu kurang kelihatan. Jadi kita agak meraba-raba dan di situ ada 2 percabangan antara kanan dan kiri dan kita memutuskan untuk mengambil jalur kiri karena yang jalur arah ke kanan itu sangat menanjak dan kemudian curam turun ke bawah. Nah, untuk jalurnya sebelah kiri itu nanjaknya nggak seberapa tapi jalurnya itu jelas. Nah, kita memutuskan untuk ngambil jalur kiri. Nah, setelah mengambil jalur kiri kemudian ada 2 percabangan lagi antara ke kanan dan ke kiri. Nah, kita di situ bingung lagi tuh mau ambil jalur kanan atau jalur kiri. Nah, akhirnya kita memutuskan lagi untuk coba membuka maps di aplikasi kita yang offline itu, dan di situ menunjukkan jalurnya itu ke arah kanan yang jalannya sangat menanjak karena yang sebelah kiri itu landai. Nah, setelah saya lihat di map ternyata jalur arah kiri itu menuju ke puncak Kuncup, Gunung Kuncup di lerengnya Gunung Penanggungan atau anak Gunung Penanggungan seperti itu. Nah, akhirnya kita melakukan atau mengambil arah jalur ke kanan dan di situ jalannya sangat nanjak banget. Wah, disasarno koyo iki mong yo. Masuk ya. Center muncul. Wow. Ki landai. Ki nanjak. Nah, di setiap perjalanan yang diselimuti dengan kegelapan itu kita masih belum bisa menemukan pos 4. Saya lihat di peta kertas yang dikasih oleh orang basecamp itu jarak pos 3 ke pos 4 itu dekat. Nah, di situ ada salah satu shelter, cuma di situ nggak ada plakat atau tulisan pos 4, cuma ada tulisan arah puncak gitu doang. Nah, mungkin pikirku dan pikirnya temanku itu bukan pos 4 deh kayaknya. Itu mungkin cuma shelter bayangan atau pos bayangan seperti itu. Mungkin nanti pos 4-nya agak ke atas sedikit. Nah, akhirnya di situ kita memutuskan untuk tidak break karena waktunya udah malam dan agak dingin ya pastinya. Kita melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari pos 4. Aku saya salah berarti Ci jaga jalure. Gila. Di tengah-tengah perjalanan angin semakin kencang dan juga suhu itu semakin turun dan jadinya ya emang benar dingin banget. Posisi kami udah berkeringat, malam-malam anginnya kenceng, ya kedinginan. Yang saya takutkan adalah hipotermia. Selain itu mungkin saya nggak takut sih, karena memang kita pas nanjak itu pada malam 1 suro seperti itu. Nah, di situ mulailah semangat kami agak turun karena emang bener-bener batas vegetasinya itu agak lama. Kemudian pos 4 kita masih belum nemu, posisi gelap, angin, dingin. Kita agak patah semangat sih.
Cuma kalau misalkan kita putar balik atau ngecamp di tempat di tempat yang seadanya, nggak memungkinkan juga, karena emang nggak ada tempat untuk mendirikan tenda. Ya mungkin bisa, cuman nanti untuk perjalanan menuju ke puncak itu sangat lama. Akhirnya kita memutuskan untuk beri saja, kembali mengisi tenaga dengan minum-minum ataupun sekedar makan cemilan. Mantap, Lek.